Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19, Perum Badan Urusan Logistik Bulog bekerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan berupaya menjalankan mekanisme produksi dan distribusi yang tepat serta diversifikasi pangan demi memastikan ketahanan pangan nasional aman. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia, potensi krisis pangan di masa pandemi tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menjawab tantangan ini, Perum Bulog bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah hantaman pandemi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam webinar bertajuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional di Era Pandemi COVID-19 yang tayang di YouTube Kompas TV menyatakan ketersediaan pangan Indonesia aman, bahkan mengalami peningkatan produksi dalam negeri. Program Presiden kita kali ini adalah bagaimana kita mewujudkan ketahanan pangan ini yang didelegasikan kepada pembantu-pembantu beliau, salah satunya adalah Bulog. Nah, hari ini sudah kita sampaikan bagaimana pemerintah ini terus berusaha mewujudkan hal itu. Dari memulai kita harus swasembada pangan tadi, swasembada pangan sudah dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, sehingga nanti akan terjadi dari swasembada pangan ini kita adanya ketahanan pangan. Tadi kita sudah buktikan bahwa 3 tahun ini kita tidak mengimpor pangan khususnya beras. Bahkan kita sudah ekspor. Berarti ini sudah terwujudnya satu ketahanan pangan sendiri. Yang tujuan akhir nanti adalah kedaulatan pangan yang diinginkan oleh negara kita, bahwa kita daulat akan pangan. Tentunya hal senada disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, Indonesia bisa optimistis terhadap ketahanan pangan yang terjaga dengan baik. Apalagi di tengah pandemi, sektor pertanian adalah yang paling bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, inovasi komoditas pangan juga tengah digalakan untuk mencapai diversifikasi pangan. Dengan begitu, ketahanan pangan Indonesia tidak tergantung pada satu komoditas saja. Pangan dasar yang dikendalikan sesuai perintah Bapak Presiden ada 11 jenis komoditi. Jadi tidak hanya beras. Ada beras, ada jagung, ada bawang putih, ada cabai besar, ada cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Jadi ada 11 komoditi yang memang bahu-membahu lintas kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk terus kita jaga. Dan insya Allah 11 komoditi ini aman. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, ketahanan pangan Indonesia terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Namun ia mengingatkan untuk tetap waspada menghadapi masalah pangan lainnya. Dengan wilayah yang luas dan keadaan alam yang beragam, ketersediaan pangan ke seluruh Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri. Menurut Faisal, kunci penguatan pangan Indonesia adalah memperkokoh sistem logistik. Mekanisme distribusi yang efektif perlu menjadi prioritas pemerintah, termasuk Bulog, dalam mengentas mahalnya biaya logistik. Kunci untuk penguatan pangan nasional adalah memperkokoh sistem logistik. Di sini mahal sekali. Jadi habis itu ya untuk logistik kira-kira 23% dari nilai barangnya itu. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh saran, direvisi namanya tol laut. Jadi dipakai kapal-kapal yang besar dari titik ke titik. Nah, dari misalnya Jakarta langsung Ambon, jangan tol laut itu keliling kemana-mana, itu tidak efisien sekali. Nah, dari sana baru dipakai ro-ro atau kapal-kapal kecil untuk mengelilingi pulau-pulau kecil. Jadi Reformasi sektor pangan harus ditingkatkan di tahun 2021 untuk dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.